Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Christine Simanjuntak hadir dalam Kupas Topik Forward Forum Wartawan Cimahi yang merupakan kerjasama 5waktu.id dan bewaramedia.com. Ya, staf ahli kepala daerah dalam level organisasi daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan penyediaan informasi dan analisis guna pembuatan keputusan tertentu. Sementara dalam perspektif kebijakan publik, staf ahli merupakan seorang analisis kebijakan yang berfungsi memberikan masukan atau rekomendasi bagi kepala daerah. Nah, untuk mengetahui sejauh mana peran dari staf ahli khusus di bidang pemerintahan, hukum, dan politik, di Sekretariat Forum Wartawan Cimahi Forward sudah hadir di studio ada staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Kabupaten Bandung Barat, Bapak Apung Hadiat Purwoko, yang akan kita ajak berbincang tentang peranan staf ahli di pemerintahan daerah. Assalamualaikum, Apung, Sampurasun. Waalaikumsalam, rampes nih. Sehat ya, Pi? Alhamdulillah. Kita baru bisa ketemu di satu frame ya, Pi ya? Iya. Tapi kalau di lapangan kita sering ketemu ya? Iya. Oke, Pi, kita mau ngobrol-ngobrol tentang peranan staf ahli seperti yang saat ini sedang diemban oleh Api ya, Pi ya? Iya. Udah berapa lama, Pi, menjadi staf ahli di KBB? 14 bulan. 14 bulan, oke. Gimana rasanya, Pi, dengan pengembangan tugas yang baru ini? Ya, sebenarnya kan ini sebuah tantangan yang baru kan gitu. Sebelumnya Api kan ditugaskan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat. Itu kan sudah, kalau di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat itu kan lebih spesifik yang Api tangani kan masalah lingkungan. Cuman manakala kita diberikan kepercayaan sebagai staf ahli bupati kan di bidang pemerintahan hukum dan politik, ini semakin luas kan gitu. Betul. Semakin luas, jadi dan kita juga dilatih untuk mempertajam daya insting kita, naluri kita untuk melihat kondisi existing yang ada di pemerintahan Bandung Barat dan di masyarakat Bandung Barat. Oke, tapi kalau misalnya Api pribadi suka nggak sih, Pi, dengan tantangan yang baru ini? Kalau bilang suka dan tidak suka, yang namanya aparatur sipil negara itu kan tidak memiliki hak untuk meminta jabatan. Jadi, maksudnya ya, Api termasuk orang yang mencintai tantangan baru nggak gitu? Oh iya, bagi Api ini tantangan baru, memang Api senang kan gitu. Api akhirnya kan tidak pernah berhenti belajar dan belajar kembali ya, dengan tugas yang baru ini. Enjoy saja sih bagi Enjoy Api. aja ya. Oke. Nah, kita pengen tahu nih, sejauh mana keberadaan staf ahli daerah ini diperlukan? Sepenting apa sih, Pi, seorang atau para staf ahli daerah ini diperlukan? Menurut Api itu sebenarnya cukup vital juga keberadaan staf ahli kan. Karena staf ahli itu kan diberikan kewenangan juga untuk memotret regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke. Bagaimana implementasinya terhadap dampaknya terhadap masyarakat. Itu kalau ada permasalahan dari sebuah regulasi juga, staf ahli juga kan diminta untuk bisa menyajikan solusi-solusi yang terbaik untuk pimpinan dan nanti yang akan digunakan sebagai referensi untuk mengambil regulasi atau solusi selanjutnya dengan permasalahan yang ada di suatu wilayah. Oke, berarti sebagai seorang staf ahli memang harus mengetahui ada permasalahan apa aja di masyarakat luas gitu, Pi? Iya betul. Jadi kita harus lebih tajam, lebih jeli kan gitu kan. Apa yang ada di daerah tentang isu-isu kan gitu kan, tentang kegelisahan masyarakat Bandung Barat, tentang pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Jadi include seluruhnya lah. Kita harus tajam kan gitu untuk melihat itu semuanya. Itu semuanya ya. Oke. Tapi kalau misalnya untuk peranan apa saja yang harus dilakukan oleh seorang staf ahli ini, Pi? Ya, kalau peranan staf ahli itu kan kita juga sudah punya panduannya ya, yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bandung Barat nomor 25 tahun 2017 kan, tentang tugas, fungsi dan rincian tugas sekretariat daerah. Karena staf ahli itu ada dalam Perda sekretariat daerah kan gitu. Ya jelas kalau kita fungsinya itu sesuai yang tertuang dalam peraturan daerah, yaitu
melakukan kajian, Kajian-kajian ya. kajian, telahan dan identifikasi permasalahan yang tadi Abi bilang kan, gitu kan, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya. Yang kedua, kita melakukan pengumpulan data dan bahan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Yang ketiganya kita melakukan penganalisaan pokok permasalahan, analisis. Yang keempatnya membuat penyusunan kesimpulan dan pertimbangan dan saran tindak kepada bupati. Saran tindak gitu ya. Ini kan dari kita kan gitu, memberikan masukan kepada bupati. Yang selanjutnya yang kelima, penyusunan laporan pelaksanaan tugas setiap akhir tahun kepada bupati. Jadi selama 1 tahun apa yang kita lihat kan, apa yang kita rasakan itu kita berikan laporannya kepada bupati secara tertulis, istilahnya itu telahan setap lah misalnya, untuk bahan referensi bupati manakala akan mengambil regulasi di tahun berikutnya kan. Yang terakhir, kita melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati. Jadi kadang-kadang bupati menugaskan kita misalnya untuk mewakili beliau dalam acara-acara kegiatan yang lain manakala bupati ada kesibukan. Ya, itu tugas-tugas lainnya yang biasanya diberikan oleh bupati terhadap staf ahli. Kalau tadi saran dan tindak, berarti seorang atau para staf ahli ini merupakan pembisik-pembisik penguasa gitu ya, Pi ya? Ya, pembisik dalam tanda arti kutip ya gitu ya, dalam tanda yang kutip. berkompeten tentunya gitu ya. Jadi kita juga bukan hanya memotret kondisi existing pemerintahan maupun masyarakat, tetapi kita juga harus bisa memberikan solusi-solusi, gitu kan, saran-saran, saran tindak itu. Nanti kalau misalnya pimpinan berkenan, ya itu biasanya akan disampaikan terhadap pemerintahan di bawahnya kan, SKP di bawahnya, baik itu kepada Pak Sekda, asisten 1, 2, 3 maupun kepala dinas yang terkait. Tadi Abi bilang jika berkenan, seolah-olah pemimpin ini bisa tidak mendengarkan masukan-masukan dari staf ahli juga dong kalau begitu. Ya, jadi tidak semua masukan dari staf ahli itu ditelan mentah-mentah oleh pimpinan kan. Ada kajian, kemungkinan pimpinan juga bisa menimbangkan itu mana yang lebih istilahnya lebih penting kan, dan mana yang harus dijadikan sebuah regulasi ke depannya. Dilihat dari skala prioritasnya juga gitu ya. Gitu, ya. Tapi kalau staf ahli ini kan ini adalah pembisik yang kompeten gitu ya. Tapi di luar sana ada nggak sih pembisik-pembisik yang memang sebenarnya tidak berkompeten gitu, tapi hanya karena kedekatan dengan para penguasa gitu sehingga mengambil keputusan yang salah terhadap kebijakan-kebijakan gitu, Pi. Terjadi dong di lapangan, pasti ada lah. Ya, jadi kan kalau pimpinan itu menerima masukan tuh tidak selalu harus dari staf ahli kan gitu. Ya, dari tokoh masyarakat, dari masyarakat, dari dengan orang-orang dekatnya beliau kan, dari SKPD, ya kan, dari mitranya juga, dari kelompok-kelompok legislatif, itu semua muaranya kan informasinya masuk ke Pak Bupati kan gitu. Nah, makanya untuk staf ahli itu harus betul-betul bekerja secara profesional. Jadi bisa diuji. Nah, kita juga berkompetisi dalam memberikan bisikan terhadap pimpinan, kita juga berkompetisi gitu kan. Berkompetisi dengan data yang akurat gitu ya. Atau dengan apa sih kompetisinya di sini? Berkompetisi dengan data yang akurat kan, dan dengan memberikan solusi-solusi yang akurat juga yang bisa dilaksanakan oleh pemerintahan daerah kan gitu. Ini jadi kita juga tidak hanya asbun istilahnya kan, asal bunyi asal tidak. Jadi kita juga betul-betul dikaji kan. Takutnya gitu. Soalnya ada yang asal bunyi karena sebenarnya memiliki kepentingan yang lain gitu kan ya, Pi ya. Ini yang ada yang terjadi seperti itu. Ada ya, pastilah, tidak memungkiri ya. Ada yang terjadi seperti itu. Ya, tapi untuk pimpinan kami Pak Hengki itu. Implementasinya gimana nih di KBB? Kalau Pak Hengki itu sekarang alhamdulillah staf ahli itu betul-betul diberdayakan lah, dioptimalkan kan gitu. Karena kan opini yang terbangun itu manakala seorang pejabat eselon itu setingkat eselon 2, begitu dia dimutasikan menjadi staf ahli itu seolah-olah jabatan buangan kan gitu kan. Iya benar katanya begitu ya. Katanya kalau jabatan staf ahli ini merupakan jabatan yang dikotakan gitu kan, kayak betul, gitu. Yang dimarginalkan lah gitu. Sebenarnya itu tidak. Jadi bagaimana pimpinan memanfaatkan, mengoptimalkan staf ahli itu sendiri. Dan yang selama ini yang saya rasakan begitu dipimpin oleh
Pak PLT Pak Hegi Kurniawan, itu yang namanya staf ahli betul-betul diberdayakan. Jadi beliau sering sharing lah dengan kami sebagai staf ahli. Jadi berbagai masalah yang ada di pemerintahan Bandung Barat. Ini yang nyaman juga kita kan. Nyaman ya, nyaman ya Pi ya, bukan berarti karena saat ini Api lagi jadi staf ahli ya. Tidak, jadi gini kan, lain koki lain masakan kan gitu ya. Pimpinan yang sekarang itu ya istilahnya nyaman juga komunikatif dengan kita. Kan kita sangat bangga lah manakala masukan-masukan kita, ide-ide kita gitu kan ditangkap dan didengarkan. Baru didengarkan aja sama pimpinan itu sudah menjadi sebuah kebanggaan, reward bagi seorang staf ahli. Berarti beneran kerjanya gitu ya Pi ya? Ya. Jadi kita nggak mau bajir neng lah, capek-capek menghimpun data kan, mencari solusi, turun ke lapangan. Gitu kan. Minimal didengarkan aja sama pimpinan itu udah sebuah apresiasi gitu ya? Obat bisa mengobati lelah kita lah. Iya, soalnya banyak cerita di luar sana kalau ternyata jabatan sebagai staf ahli ini banyak yang tidak difungsikan gitu ya, sayang kan gitu ya. Itu kan jadi bagaimana selera pimpinan juga kan. Kalau dari awalnya memang staf ahli itu ada jabatan buangan ya tidak akan terjadi komunikasi. Mudah-mudahan sudut pandang pimpinan kita di kabupaten kota lain juga tidak memperlakukan seperti itu, gitu kan? Mudah-mudahan lah, jadi betul-betul ditugaskan sesuai dengan tupoksinya dan perannya. Ya. Jadi memang harus semuanya kan sudah di tempatnya masing-masing. Jadi semuanya memiliki nilai-nilai plus masing-masing gitu ya Pi ya. Karena ini kalau mengerjakan tentang pemerintahan ini adalah sebuah teamwork kan ya Pi ya. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri gitu ya. Ya, ini kan istilahnya kalau dalam sebuah pemerintahan itu seperti organisasi temu gelang. Temu gelang apa tuh Pi? Temu gelang. Jadi misalnya dinas A punya gelang tersendiri, dinas B itu menjadi dirangkai. Oh iya betul. Dirangkai kan karena tidak bisa disatu gelangkan. Ada keterikatan gitu ya satu sama lain. Tapi ada keterikatan yang ujung-ujungnya bagaimana dinas-dinas yang ada ini kurang lebih 32 lah kita dinas dengan badan itu itu bisa menjadi satu kesatuan yang diikat simpulnya oleh visi Bandung Barat, gitu kan? Visi Bandung Barat sekarang kan visi akur dengan jargonnya berkah kan, gitu kan? Supaya ini bisa menjadi teamwork mencapai satu tujuan. Nah, simpulnya itu, ya itu adalah Pak Bupati simpulnya dengan visinya. Gitu, ya. Kalau Api sendiri ini kan adalah staf ahli pribadi dari Bapak Bupati gitu ya, Pi ya? Staf ahli Bupati bidang pemerintahan hukum dan politik. Nah tapi sebenarnya yang nyatanya itu ada bidang apa saja sih yang biasanya ada staf ahlinya di pemerintahan daerah? Itu ada bidang ekonomi dan ada bidang kemasyarakatan. Ekonomi dan kemasyarakatan. Jadi ada bidang di sini kan ada bidang pembangunan ekonomi dan keuangan dan ada bidang kemasyarakatan sumber daya manusia. Gitu. Jadi kita ada tiga staf ahli. Mereka tetap melakukan pembisikan ke bupati gitu. Sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Memberikan masukan kan gitu. Dari satu bidang itu satu orang staf ahli atau mungkin ada tim lagi? Nggak ada. Jadi staf ahli itu hanya satu orang. Kita tidak punya staf kebawahnya, tidak ada. Kita langsung berkomunikasi dengan pimpinan, dengan bupati. Wah, berarti ini cukup istimewa juga jabatannya ya Pi ya? Istimewa sebetulnya, sangat istimewa. Sangat istimewa, makanya nggak salah nih kalau ternyata banyak ASN di luar sana pengen jadi pembisiknya penguasa, gitu ya Pi ya? Iya, sekarang di Bandung Barat lagi ngetren nih, ingin berlomba-lomba jadi staf ahli kan. Gitu. Tapi kan kalau nggak bisa gitu di lobby jadi 2 aja gitu Pi. Nggak bisa, itu udah ketentuan perundang-undangan kan. Staf ahli itu hanya ada 3, di bawahnya ada asisten 1, 2, 3 sama lagi. Ini pada pengen kenapa sih Pi? Apa istimewanya? Kenapa tidak ingin menjadi penguasa justru malah pengen jadi pembisik aja? Ya istilahnya kan di staf ahli itu kita bisa berimprovisasi dengan pola pikir kita kan, dan itu kan luas kan gitu kan. Nah, beda kalau di dinas kita itu hanya lebih spesifik kan gitu kan. Satu itu, dan yang keduanya juga kan kita punya bebannya kita sebagai pengguna anggaran bertanggung jawab terhadap anggaran yang diamanahkan di organisasi kita. Ini yang rawan lah gitu. Yang rawan betul. Ya kemarin kan sudah tersandung 2 pimpinan kita kan gitu kan,
dengan masalah KPK. Nah ini juga menjadi traumatik kan bagi para pejabat itu. Iya. Jadi kalau setiap hari ini kan nggak ada anggaran. Nggak ada anggaran, jadi aman ya. Iya aman. Kita juga bisa berimprovisasi kan Betul. gitu dengan pimpinan langsung. Gitu. Jadi kita langsung pada bypass dengan pimpinan. Gitu. Oke, dan alhamdulillahnya API ini termasuk memiliki kriteria yang diharapkan menjadi staf ahli. Pasti ada kriteria khusus ya, Pi ya? Ya. Ini kompetensi apa saja sih yang khususnya tentu harus dimiliki oleh seorang staf ahli? Jadi kita kan sebelum menjadi staf ahli ada asesmen ya. Asesmen itu kan uji kelayakan. Betul. Nah, dari uji kelayakan itu kita bisa terdeteksi gitu kan bahwa kita misalnya memang seorang pemikir kan gitu kan, seorang konseptor atau seorang pelaksana lapangan kan gitu. Nah, jadi dari hasil asesmen itulah sebenarnya ada penjaringan siapa yang layak untuk menjadi pembisiknya bupati misalnya. Iya. Berarti memang komplit sekali ya, Pi ya? Ya, betul, sangat komplit gitu kan. Oke. Apakah menjadi seorang staf ahli juga memang harus ada komunikasi kemana-mana nih? Karena kalau yang saya lihat ya, kalau API ini memang biasanya nih masyarakat akan melihat bahwa aduh pejabat kayaknya sungkan gitu. Saya dari dulu nih, dari awal kita pertemuan pertama itu ya, Pi ya. Ini nggak sungkan banget sama API, kayaknya udah berasa kayak dekat, asik gitu. Karena mungkin orangnya cukup supel ya, Pi ya. Mungkin itu salah satu kriteria juga yang memang bisa menjadi staf ahli, karena untuk bisa mengorek informasi entah itu dari kalangan yang atas maupun yang bawah, Pi. Ya, memang salah satunya adalah karakter kan. Seorang staf ahli itu kan bisa mencair dengan seluruh. Nah, meleburkan suasana gitu diri, ya. Karena kalau kita tidak bisa meleburkan diri, kita tidak akan tahu apa yang mimpi yang diharapkan oleh masyarakat, apa yang menjadi permasalahan di masyarakat. Tapi kalau kita bisa mencair larut dengan mereka, komunikatif kan gitu, insya Allah mereka semuanya akan disampaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam benaknya masing-masing masyarakat. Memang harus seperti itu sih, sebenarnya mencair lah. Kita tahu kan, oh ini menjadi permasalahan yang sebenarnya itu. Oke. Kalau biasanya kan komunikasi dengan atas dan bawah gitu ya, API jagonya mencairkan suasana gitu ya. Tapi ada satu kejadian kemarin API malah memanaskan suasana. Oh iya. Ini jadi bola panas juga nih, karena mungkin tadinya mau mencari informasi atau apalah ya. Saya juga punya pikiran buruk sih sama API, ini ada apa sih gitu kan sama API sampai bola panasnya ini menguap di mana-mana gitu. Pi, bener nggak sih, pengen klarifikasi juga sih ya. Kemarin API sempat ada pertemuan dengan salah satu partai politik. Memangnya apakah itu sebagai tugas staf ahli juga gitu, Pi, atau ada apa sebenarnya, API? Oh iya, jadi kan kalau staf ahli itu berkomunikasi itu lintas organisasi kan gitu kan, lintas elemen kan gitu. Yang penting komunikasi itu tetap kita melaksanakan yang sudah tertuang dalam tugas pokok dan fungsi kan gitu. Nah, salah satu partai itu yang pernah mengundang API dalam rapat kerja sebetulnya. Kan ada fungsi API di situ sebagai staf ahli bidang hukum dan politik kan gitu. Nah, jadi ada pertemuan dengan salah satu partai yang membicarakan tentang pemerintahan, tentang hukum dan tentang politik kan gitu, yang ada di Bandung Barat. Tentang 2024 dibahas nggak, Pi? Ya, kalau 2020 juga misalnya ya dibahas sampai ke sana, cuman tidak tendensius kepada API sebenarnya kan. Jadi bagaimana kan gitu untuk 2024 animo masyarakat lah, animo masyarakat untuk ikut melaksanakan hak demokrasinya. Memang boleh gitu ya, Pia, untuk staf ahli datang ke partai politik gitu? Dalam rapat kerja boleh, harus itu kan sebenarnya. Jadi kalau memang ada masukan-masukan dari masyarakat gitu kan, ternyata itu tidak diakomodir oleh SKPD terkait atau OPD terkait, ya, kita juga boleh melakukan inisiatif terhadap komisi-komisi terkait supaya pesan dari masyarakat itu sampai. Kalau tidak sampai ke eksekutif, ya sampai kepada legislatif sesuai dengan fungsi legislatif kan gitu kan, sebagai penampung aspirasi masyarakat, menentukan arah kebijakan pembangunan pemerintah dan pengawasan terhadap kinerja aparatur sipil negara. Tapi kenapa di masyarakat di lapangan ini beritanya malah jadi kemana-mana, Pi? Itu hak demokrasi kan gitu. Jadi masyarakat itu semuanya begitu melihat satu potret, dia kan asumsinya boleh berbeda-beda kan gitu kan. Makanya
dalam kesempatan yang baik ini ya API klarifikasi bahwa memang ada pertemuan dengan partai itu dalam kapasitas tugas dan pokok fungsi API sebagai staf ahli. Oke, berarti next berikutnya kalau misalnya API ada partai yang lain ingin ngajak bertemu, welcome ya, benar. Ya, jadi benar ya ada dua warna itu. Tidak sih, sebenarnya jadi gini, kalau yang dengan partai-partai yang lain kadang-kadang bertemu kita ngobrol di warung kopi kan gitu kan, jadi tapi nggak yakin saya nih, nggak yakin saya. Ya kan begini nanti, kalau yakin dan tidak yakinnya nanti dilihat di 2024 aja kan gitu kan. Soalnya 2024 ini panasnya udah mulai dari sekarang nih, udah banyak yang mulai kegerahan Pi. Oh ya, itu sih sah-sah saja ya. Itu terjadi, cuman ya untuk para tokoh-tokoh yang akan berkompetisi nanti di ajang 2024 kami silakanlah gitu kan untuk sama-sama untuk membangun Bandung Barat kan gitu. Untuk sama-sama ya Pi ya, berarti berjuang juga. Iya, dengan pemerintahan Bandung Barat tentunya kan. Oke, kita balik lagi karena sebagai seorang staf ahli ini adalah pembisik dari pada bupati gitu ya untuk API sendiri. Nah, ini pada saat ini ada isu-isu strategis apa saja yang aktual nih Pi, yang sekarang ini? Yang kemarin ramai itu kan pernah muncul di media ya, baik media sosial kan, media elektronik maupun media cetak. Itu isu tentang pinjaman SMI kan. Nah, terus yang kedua masalah isu pembangunan alun-alun Cililin maupun drainase yang di Pasar Panorama Lembang. Terus isu tentang dana desa atau ADD yang belum cair, isu yang masalah TKK kemarin kan, TKK yang hanya hanya diberikan THR-nya cuma setengahnya. Nah, itu aja yang sedang. Itu kan udah cukup lama gitu ya, Pi. Sudah ada progres di mana? Sebetulnya kalau untuk SMI kan itu hanya informasi yang belum disampaikan kepada masyarakat kan gitu kan. Jadi masyarakat tuh resah lah. Kenapa harus pinjam kan gitu kan? Kenapa tidak menggunakan APBD kita? Kan masyarakat tidak tahu. Kedalaman itu sebenarnya pinjaman SME itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah eksekutif, termasuk legislatif. Saya yakin manakala sebelum pinjam itu pasti ada sebuah kesepakatan atau ada sebuah rekomendasi juga dari legislatif. Dan eksekutif itu hanya melaksanakan saja. Eksekutif hanya melaksana aja gitu ya. Oke. Tapi terakhir nih mungkin akan memberikan himbauan apa untuk masyarakat KBB atau mungkin untuk para pejabat yang saat ini tengah mengemban tugasnya gitu, Pi? Ya, untuk masyarakat KBB tetaplah kita jaga protokol kesehatan kan. Mohon maaf kami di sini sudah di swab ya aman kan. Jadi tetap prokes walaupun kita sudah masuk ke masa ke endemi ini kan. Tapi tetap prokes tetap dijaga kan. Nah, terus yang kedua ya tetap semangat dan optimis untuk membangun ekonominya kembali. Mudah-mudahan di tahun sekarang tidak ada lagi arah melintang halangan karena pandemi. Kita sama-sama bergandeng tangan merapatkan barisan untuk membangun ekonomi masyarakat Bandung Barat. Dan yang ketiganya, kalau ada permasalahan-permasalahan kepada masyarakat bisa datang langsung kepada dinas terkait. Yang terakhir untuk rekan-rekan yang sekarang sedang menjalankan amanah gitu kan dari pemerintah sebagai kepala dinas, sampai kasih ya kita harus membuka ruang informasi yang terbuka untuk masyarakat. Kita layani masyarakat dengan baik, kita berikan penjelasan terhadap masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Itu mungkin baik. Atur nuhun buat Api Apung ya, sukses selalu dengan bisikan-bisikan positifnya ya Pi ya. Amin ya. Bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Ya, mudah-mudahan kedepannya para staf ahli bisa lebih berperan lebih lagi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Saya Christine Simanjuntak undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.